Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga identik dengan kenikmatan abadi yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Manusia hanya mengetahui sedikit saja melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu kenikmatan yang menanti penghuni surga adalah makanan dan minuman yang tak ada habisnya. Muncul pertanyaan, hidangan apakah yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sebelumnya pemuka Yahudi di Madinah, mendengar kedatangan sang Nabi di Madinah. Beliau datang dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu 3 hal yang tak seorang pun tahu kecuali seorang Nabi. Apakah tanda-tanda pertama dari hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya dan mengapa saudaranya mirip pamannya?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Jibril baru saja memberitahuku tentang jawaban-jawabannya." Abdullah berkata, "Dia Jibril dari seluruh malaikat adalah musuh kaum Yahudi." Rasulullah berkata, "Tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang dari timur dan barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan. Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria berhubungan seks dengan istrinya dan mencapai orgasme lebih dahulu, anaknya akan mirip dia. Dan jika istrinya mencapai orgasme terlebih dahulu, maka anaknya mirip sang istri." Hati ikan, itulah hidangan pertama yang disajikan Allah Ta'ala untuk penghuni surga. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam roti di kala syafar sebagai jamuan bagi para penduduk surga." Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan, "Semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim, Nabi Muhammad. Maukah engkau aku beritahu tentang jamuan penduduk surga pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Tentu saja." Yahudi melanjutkan, "Maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka atau penduduk surga dengan sapi dan ikan?" Rasulullah dan para sahabat mengatakan, "Apakah lauk pauk mereka?" Yahudi menjawab, "Sapi dan ikan." Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Kenapa hati ikan sebagai makanan pertama ahli surga? Syekh Muhammad Shaleh Al-Munjid mengatakan, telah ada ketetapan dalam sunnah yang sahih bahwa hidangan penduduk surga pertama kali masuk surga adalah sekerat hati ikan. Hal itu terdapat dalam hadis Sauban pembantu Rasulullah SAW, bahwa di antara pendeta atau rabi Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah untuk menguji beberapa masalah. Telah ada dalam percakapannya, Yahudi bertanya, "Apa suguhan penduduk surga ketika mereka masuk surga?" Beliau menjawab, "Sekerat hati ikan." Pendeta Yahudi bertanya, "Apa makan siang setelahnya?" Rasul menjawab, "Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya." Pendeta Yahudi bertanya lagi, "Apa minuman mereka?" Nabi menjawab, "Dari mata air yang dinamakan salsabila," sampai akhir hadis. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ungkapan kata famatuhfatuhum adalah apa yang dihadiahkan dan dikhususkan kepada seseorang yang dipersembahkan. Ibrahim Al-Halabi mengatakan ia adalah ujung buah-buahan. Beliau juga mengatakan sementara An-Nun adalah ikan laut menurut kesepakatan para ulama. Sementara kata Zaidul Khidri adalah potongan tersendiri yang ada di hati dan itu yang paling enak. Sahabat yang beriman, telah ada ketetapan hal itu dalam hadis lain dan kitab sunan. Di dalamnya ada perbedaan antara hidangan penduduk surga yaitu sekerat hati ikan laut, dengan makan siangnya setelahnya yaitu daging sapi surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya agar kita tergolong penduduk surga. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin," begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh?" tanya Aisyah lagi. "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah. "Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh ruh itu?" tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," tutur Rasulullah. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi siapa saja yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah jeritan ruh ketika kita sedang dimandikan dan sudah menjadi mayat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.